Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya, yaitu sistem informasi penjualan dan stok barang berbasis web menggunakan metode waterfall pada toko kelompok. Nah, untuk kenapa alasan saya bisa memilih proyek ini karena idenya itu dari pengalaman saya sendiri. Pada saat itu saya berbelanja ke sebuah toko kelontong. Di situ saya menanyakan ketersediaan stok. Lalu si pemilik toko tidak mengetahui ketersediaan stok, apakah stok itu tersedia atau habis. Lalu si pemilik toko ini menanyakan ke pihak yang lainnya. Nah, sedangkan pihak tersebut juga, pihak yang ditanyakan juga tidak mengetahui ketersediaan stok yang sebenarnya. Nah, maka dari situ dapat disimpulkan bahwa pengelolaan stok barang di toko tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga pemilik toko sering kesulitan mengetahui ketersediaan barang. Oleh karena itu, dibuatlah sistem informasi manajemen barang untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan stok secara akurat. Di sini saya menggunakan metode waterfall karena kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal berdasarkan hasil observasi. Selain itu, waterfall juga memiliki tahapan pengembangan yang terstruktur dan berurutan sehingga memudahkan proses pembangunan sistem. Di sini saya menggunakan Laravel terbaru, yaitu Laravel 13 sebagai framework utama untuk pengembangan aplikasi web. Lalu di sini juga saya menggunakan MyFire for Starter Kit untuk membangun antarmuka yang interaktif tanpa banyak menggunakan JavaScript. Nah, untuk tampilannya itu saya menggunakan web. Lalu MySQL di sini sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola data barang, stok, dan transaksi. Lalu di sini terdapat fitur-fitur aplikasi pada tokoku. Di sini terdapat dua role, yaitu role admin dan role kasir. Nah, pada role admin, diantaranya itu ada fitur login, dashboard, lihat stok, kelola barang, supplier, riwayat pembelian, kelola barang dan laporan. Lalu pada role kasir, di sini terdapat fitur login, dashboard, penjualan, lihat stok dan laporan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Tokoku. Nah, pada halaman ini Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Tokoku. Di sini terdapat halaman login, di mana halaman ini bisa digunakan oleh admin dan juga kasir. Pertama, saya akan mencoba memasuki role admin terlebih dahulu. Di sini admin harus memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Nah, setelah login berhasil, maka sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini terdapat ringkasan aktivitas toko. Di antara itu ada penjualan hari ini, transaksi, stok menipis, dan stok habis. Di sini juga terdapat chart seperti penjualan 7 hari terakhir, lalu ada status stok, jadi bisa dilihat stok yang tersedia, menipis, dan yang stok yang sudah habis, lalu transaksi terakhir dan laris bulan ini. Lalu selanjutnya, admin dapat melihat halaman lihat stok barang. Pada halaman lihat stok barang ini, admin dapat memantau ketersediaan barang. Di antaranya itu ada total barang, stok menipis, dan stok habis. Pada stok menipis ini bisa dikategorikan menipis jika barang kurang dari 6. Lalu untuk selanjutnya, admin dapat melihat menu kelola barang. Nah, pada menu kelola barang ini, admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus data barang. Di sini saya akan mencoba menambahkan data barang. Nah, saat button tambah barang ini
dalamnya itu ada nama barang, harga, dan stok. Lalu ada aksi edit dan juga hapus. Di sini juga terdapat search bar, di mana untuk memudahkan admin untuk mencari data barang yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya di sini admin dapat melihat menu supplier. Untuk menu supplier ini, admin dapat mengelola informasi supplier, yang antaranya itu ada nama supplier, alamat, nomor telepon. Di sini juga terdapat di sini juga admin dapat menambahkan supplier. Untuk formnya itu ada nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Lalu untuk selanjutnya admin dapat melihat halaman riwayat pembelian. Nah, untuk halaman riwayat pembelian ini admin dapat mencatat pembelian barang dari supplier dan stok akan otomatis ditambah. Jadi jika admin melakukan pembelian, di sini ada menu drop down supplier yang di sini kita bisa memilih yang dimana drop down ini diambil dari data supplier yang sudah diisi sebelumnya. Misalkan kita masukkan PT Indofood, di sini ada tanggalnya, lalu memasukkan nama barang juga drop down dari kelola barang. Misalkan kita memasukkan kecap manis dengan misalkan jumlah 20, harga satuannya itu 14.000. Nah, dalam total harga di sini akan otomatis menghitung total harga dari hasil harga dikali jumlah. Lalu di sini kita bisa menyimpan dan akan otomatis di stok ke kelola barang. Lalu selanjutnya admin dapat mengelola pengguna. Di sini admin dapat mengatur hak akses pengguna sistem, bisa menambah pengguna, lalu mengedit dan menghapus pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada laporan penjualan. Pada menu ini admin dapat memfilter dan mengekspor laporan. Di sini juga terdapat total penjualannya dan jumlah transaksi. Terus ada rentang waktu, bisa difilter misalkan dari dan sampai, lalu bisa mengunduh dalam file ekspor PDF atau ekspor Excel. Untuk selanjutnya masuk ke lokasi. Setelah login berhasil juga, kasir akan diarahkan oleh sistem menuju halaman dashboard. Pada halaman ini, kasir juga dapat melihat ringkasan aktivitas tokonya. Sama seperti admin, dapat melihat penjualan hari ini, transaksi, stok menipis, dan stok habis. Lalu, admin juga dapat melihat menu penjualan. Nah, dalam menu penjualan ini, kasir dapat memilih produk untuk memulai transaksi. Jadi, jika ada pelanggan kalau memilih produk, kasir bisa memilih barang yang dibeli, maka otomatis akan masuk ke dalam keranjang. Misalkan kita akan melakukan pembayaran. Di sini ada total harga misalkan 3.000, lalu jumlah bayarnya itu di sini kita bisa memasukkan misalkan pelanggan membayar dengan uang berapa, atau bisa mungkin dari sini, maka akan otomatis uangnya ada 10.000. Lalu setelah dibayar maka akan mencetak struk. Lalu selanjutnya kasir juga dapat memantau ketersediaan barang. Sama seperti admin, kasir juga dapat melihat total barang, stok menipis, dan stok yang habis. Di sini juga bisa dilihat untuk status stoknya, misalkan yang menipis, yang tersedia, dan juga yang habis. Di sini juga bisa memfilter untuk status stok barangnya. Bisa misalkan yang tersedia itu akan muncul barang-barang yang tersedia, dan yang menipis, begitu juga yang stok yang habis. Untuk selanjutnya, kasir juga dapat melihat menu laporan, sama seperti admin. Jadi menu laporan ini bisa difilter untuk rentang waktu
dan juga laporannya bisa diunduh menjadi file PDF atau file Excel. Mungkin itu presentasi yang saya